Jangan jadi generasi penyumbat. Ini rame hari ini di Masjid Al-Hakim oleh angkatan kita misalnya. Permasalahannya setelah kita masing-masing satu-satu udah lepas, kontrak di dunianya udah habis, siapa yang meneruskan? Makanya kalau ingin diteruskan, mikirin nih anak-anak ini memang harus dilibatkan. Sudah mulai bikin kegiatan buat anak-anak. Mungkin saat mereka hadir di masjid, majelis ini kayak tadi jalan-jalan, lompat-lompat. Nggak apa-apa hari ini mereka nggak serius dengerin, bercanda-canda, tidur-tiduran. Tapi suatu saat mereka lah yang akan meneruskan. Karena sudah biasa. Makanya kita itu selalu ingin umur amal kita ini terus panjang, masjid ini terus panjang, lembaga dakwahnya terus panjang. Salah satunya adalah setiap orang selalu memikirkan what next, setelah saya siapa. Jangan bertepuk dada, gua dong hebat, tapi lupa menghebatkan. Jangan cuma ingin jadi orang hebat, tapi menghebatkan. Jangan cuma pengen jadi orang tua soleh, tapi yang benar mensolehkan. Namanya muslih. Jadi Islam mengajarkan tidak cukup jadi orang soleh, tapi jadi orang muslih. Apa itu muslih? Mensolehkan orang lain. Siapa ada anak-anak? Ada ya? Alhamdulillah. Tetap mereka adalah bagian dari jamaah yang harus kita sapa. Dan masjid ini akan berumur panjang dari sisi kemanfaatan kalau memperhatikan pembinaan generasi di bawahnya. Sebuah masjid itu bangunannya mungkin mudah lapuk, bahkan gampang roboh. Tapi yang mewariskan kegiatannya, amal solehnya itu tergantung kaderisasi dari pengurusnya. Maka pengurus majelis taklim dan pengurus masjid itu harus memikirkan, kalau nanti saya wafat, ini akan jalan terus atau enggak. Salah satu caranya adalah lihat anak-anak muda, anak-anak kecil mau nggak datang ke masjid. Saya selalu merasa bersyukur kalau masjid itu dikunjungi oleh anak-anak. Berarti ada harapan long lasting, panjang. Karena ada masjid yang diisi sama orang-orang tua. Anak muda nggak ada, anak-anak nggak ada. Mohon maaf, orang tuanya udah mulai sakit-sakitan. Ya, udah sering iktikafnya di rumah sakit. Ngambil paket yang 40 hari lagi di ICU. Paket etikafnya di ICU. Itu masjid langsung sepi. Azan nggak ada yang kumandangin. Salah satunya kelalaiannya karena nggak mikirin siapa yang menggantikan kita ini. Makanya jangan jadi generasi penyumbat. Tahu generasi penyumbat? Yang dia merasa angkatan saya, generasi saya udah baik banget, keren, mantul, kata orang. Pokoknya hebat. Tapi kebaikannya cuma sampai di generasi itu aja, nggak diwariskan. Saya pernah diundang di forum aktivis angkatan 98. Waktu itu pembicaranya salah satunya ngomong gini, angkatan kita ini mendobrak tirani, melawan kezaliman, menghancurkan ya pokoknya ketidakadilan. Kita generasi yang perintis gitu. Kita hebat. Tapi mereka langsung keluar kalimat, sementara di bawah kita itu, adik-adik kita itu cemen gitu. Nggak berani, penakut, nggak berani lawan kezaliman.
Saat saya diminta mulai bicara, saya justru berbicara sambil mengatakan sebaiknya kita semua beristighfar. Kenapa? Karena mungkin kita merasa hebat di angkatan kita, tapi sejatinya kita gagal mewariskan itu ke adik-adik kita. Saya khawatir kita ini jadi generasi penyumbat. Kebaikannya udah ditahan, setelah itu terkubur, nggak lagi diwariskan. Makanya dari zaman dahulu para nabi, para anbiya itu mereka selalu memikirkan setelah mereka tiada siapa yang nerusin. Nabi Ibrahim berhasil mengkader anaknya Ismail dan Ishak. Ishak kemudian mengkader namanya Yakub. Yakub mengkader Yusuf terus sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang harus kita pikirkan. Jangan jadi generasi penyumbat. Ini ramai hari ini di Masjid Al-Hakim oleh angkatan kita misalnya. Permasalahannya setelah kita masing-masing satu-satu udah lepas, kontrak di dunianya udah habis, siapa yang meneruskan? Makanya kalau ingin diteruskan, mikirin nih anak-anak ini memang harus dilibatkan. Sudah mulai bikin kegiatan buat anak-anak. Mungkin saat mereka hadir di masjid, majelis ini kayak tadi jalan-jalan, lompat-lompat. Nggak apa-apa hari ini mereka nggak serius dengerin, bercanda-canda, tidur-tiduran. Tapi suatu saat mereka lah yang akan meneruskan. Karena sudah biasa. Makanya kita itu selalu ingin umur amal kita ini terus panjang. Masjid ini terus panjang. Lembaga dakwahnya terus panjang. Salah satunya adalah setiap orang selalu memikirkan what next, setelah saya siapa. Jangan bertepuk dada, gua dong hebat, tapi lupa menghebatkan. Jangan cuma ingin jadi orang hebat, tapi menghebatkan. Jangan cuma pengen jadi orang tua soleh, tapi yang benar mensolehkan. Namanya muslih. Jadi Islam mengajarkan tidak cukup jadi orang soleh, tapi jadi orang muslih. Apa itu muslih? Mensolehkan orang lain. Kalau orang soleh, ya gua aja udah cukup. Orang lain bodoh amat, yang penting mah saya masuk surga. Surga terlalu luas kalau cuman buat ente sendirian. Allah ingin kita rame-rame, ngajak semuanya. Kok perlu bapak-bapak kita, kakek moyang kita, pasangan kita, anak keturunan kita. Makanya hari ini saya ingin kita doakan juga anak-anak kita yang hadir, yang bawa anaknya, keponakannya, adiknya, yang jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin